قبيلة متنوعة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد كانت حياته بالجماعة، وعلى آله وصحبه ومن تبع رسالته العزيزة. Amma ba'd. Majelis Hakim, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Tercatat pada tanggal 2 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo membuka secara resmi Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura dengan slogan "Orang Bisa". Kita patut berbangga, 6.442 atlet hadir dari daerah yang berbeda, suku yang tak sama. Di tangan kiri mereka usung bendera daerahnya, di tangan kanan mereka peluk bendera merah putih sebagai wujud keberagaman, tetap satu tujuan. Namun hadirin, kenyataan kadang berbanding terbalik dengan potret kehidupan bangsa ini. Nasionalisme yang didengungkan oleh para pahlawan terdahulu sudah mulai tercabik-cabik dikarenakan beda suku. Keberagaman yang disuarakan oleh para ulama hampir punah di hati anak bangsa. Fanatisme buta, sikap primordial, merasa daerahnya paling mulia muncul ke permukaan. Isu SARA kembali muncul di media sosial, masih terekam di memori kita hadirin. Pada awal Februari 2021, kenangan duka kekerasan antar etnis Dayak dan Madura kembali muncul di Kalimantan, tepatnya di Kutai Barat. Ratusan anak negeri mengembuskan nafas terakhir di tangan saudaranya sendiri. Dilatar belakangi dengan hal tersebut, izinkan kami 3 serangkai untuk mengangkat topik syarahan dengan judul "Urgensi Persatuan dalam Keberagaman, Upaya Menuju Indonesia Jaya". Referensi awal syarahan kami, kitab suci Al-Quranul Karim, surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Balik. Jadi, kahilom mo ba? وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Ya salam. Inna akramakum 'indallahi
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Majelis Hakim, hadirin di bumi negeri di atas awan yang kami muliakan. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume keempat halaman 617 menafsirkan bahwa kalimat ta'arafu merupakan kata kerja yang diambil dari Arafah. Masdarnya adalah ta'arufan yang berarti saling kenal mengenal. Dalam pandangan ilmu saraf, ta'arafu berfungsi sebagai musyarakah, adanya hubungan timbal balik. Adapun dalam Hasyiah Sawi ala Tafsir Jalalain jilid keempat halaman 140, Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan asbabun nuzul ayat tadi dengan kalimat fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah zajrallahum anit tafakhuri bil ansab wa takathuri bil amwal wal istira'i bil fuqara wa annal madar ala taqwa. Allah turunkan ayat ini sebagai larangan terhadap mereka agar tidak membanggakan diri karena keturunan, bermegah-megahan dengan sebab harta yang dimiliki, serta merendahkan orang-orang fakir karena sungguh parasnya adalah ketakwaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dari Abi Hurairah, Rasul bersabda, la tahasadu Wa la tanajashu wa la tabagharu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hauna. Jangan saling mendengki, jangan saling berdebat, jangan saling memarahi, jangan saling menggurui, jangan membeli oleh sebahagian di antara kamu terhadap apa yang telah dibeli yang lainnya. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Orang Islam adalah saudara muslim lainnya. Jangan menzalimi, menghina, dan jangan merendahkan. Sesungguhnya ketakwaan ada di sini. Hadirin, hadis tersebut memberi pesan kepada kita bahawa manusia berposisi sama di hadapan Allah tanpa membedakan tahta, kasta dan suku bangsa. Biarkan kita berbeda, adat yang tak sama, ragam bahasa yang kita miliki. yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Karena perbedaan menjadikan kekuatan untuk menuju Indonesia bestari sekaligus harmonisnya kehidupan
tengah negeri yang multikultural. Wahai generasi muda harapan bangsa, mari kita hidup positif penuh toleran, tumbuhkan semangat pengajar, bukan menghajar, menasihati, bukan saling mencaci maki, merangkul, hindari semangat memukul, bersatu dalam merawat harmoni kehidupan multikultural Indonesia dengan menghadirkan nilai-nilai Qur'ani. Sebagai solusi, kita dengarkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu
Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Majelis Hakim, hadirin, para kompetitor syarhil Quran yang kami muliakan. Asbabun nuzul ayat tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya jilid kedua halaman 31 bahwa suku Aus dan Khazraj mengalami permusuhan selama 120 tahun sampai Allah memadamkan api perperangan dan kebencian di antara mereka dengan perantara agama Islam. Hal tersebut sangat relevan dengan penafsiran Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Jalalain halaman 81. Wala tafarraqu ay ba'dal Islam. Maksudnya Allah hadirkan Islam sebagai solusi untuk menghindari perpecahan. Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid kedua halaman 89 menambahkan bahwa wala tafarraqu ay amarahum bil jamaah wa nahahum anit tafarruqah. Allah memerintahkan mereka untuk hidup dalam berjamaah dan melarang mereka untuk berpecah belah. Dikuatkan oleh pendapat Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil jilid kedua halaman 31. Wala tatafarraqu anil haqq biwuqu'il ikhtilafi bainakum. Jangan bercerai-berai dari jalan kebenaran dengan sebab adanya perbedaan di antara kalian. Hadirin, uraian tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa hidup indah karena persaudaraan, negeri berkah karena keberagaman. Tidak mungkin kita sama satu penampilan, satu selera dan satu budaya. Singgah kita ke Aceh. Bungong jempa, megah di Aceh. Singgah ke Sumatera Utara. Biring-biring tambah jelenang, biring menggodang, jiran tambah nana, biring mangisku. Di ujung timur Indonesia akan terngiang. Abu seko kondao, yarabe sorendoreri, muflenso baninema baki pasir. Indahnya multikultural Indonesia. Tidaklah keliru jikalau Indonesia disebut salah satu laboratorium kehidupan multikultural di dunia, karena kita hidup dalam kedamaian meskipun memiliki keberagaman yang sangat tinggi dalam hal suku, agama dan budaya, namun tetap bersatu dan tak berseteru, kuat dan sepakat menuju Indonesia bermartabat. Betul hadirin? Betul. Demikianlah syarahan kami. Kesimpulannya ialah, pertama, keberagaman adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Perbedaan harus memicu lahirnya rasa ingin bersaudara dengan cara pengenalan antar sesama. Kedua, Islam telah mengajarkan kita untuk bersatu padu, hidup bersama, seirama, satu asa dan rasa, serta tinggalkan perbedaan yang ada, terus merajut persatuan walau di tengah keberagaman Indonesia. Dengan demikian, Indonesia berbudaya, Indonesia satu jua, Indonesia